Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pembahasan kita terkait Madrasah Ramadan, dan di pertemuan kali ini, yakni di pertemuan yang ke-13, kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah puasa artinya ini adalah sesuatu yang ketika kita lakukan ini akan menjadikan puasa kita lebih sempurna atau lebih maksimal. Jadi ketika kita ingin menjadikan puasa kita lebih maksimal, menjadikan puasa kita maksimal pada bulan Ramadan, selain kita meninggalkan pembatal-pembatal atau hal-hal yang bisa merusak puasa kita, kita juga perlu menyempurnakan kualitas puasa tersebut dengan melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa? Yang pertama adalah makan sahur dan mengakhirkannya. Ya, makan sahur dan mengakhirkan sahur. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah atau makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ya, keberkahan itu artinya di dalamnya terdapat banyak kebaikan-kebaikan. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasa. Nah, ini di antara kebaikan daripada sahur atau di antara keberkahan yang akan didapatkan bagi orang yang makan sahur, ya. Ketika seorang makan sahur, maka hal yang demikian ini akan menjadikan dia semakin kuat di dalam melaksanakan puasa. Maka makan sahur hendaknya tidak ditinggalkan, ya, walaupun hanya dengan seteguk air, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sedikit makannya, maka berusahalah untuk tidak meninggalkan makan sahur ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, as-sahur akluhu barakah. Sahur adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Fala tada'uhu, janganlah kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, walaupun hanya dengan minum seteguk air. Fa innallaha azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Artinya, ya, orang-orang yang makan sahur begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Selain daripada dia bisa memaksimalkan puasanya, semakin kuat ketika melaksanakan puasa, dia juga mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Artinya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, didoakan oleh para malaikat. Nah, ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita makan sahur disunahkan di sini, kita juga disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Ya, mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang waktu fajar. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu pernah bersama makan sahur, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahur. Falamma faragha min sahurihima qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Setelah
keduanya selesai dari makan sahur, maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk pergi sholat. Ya, lalu beliau melaksanakan sholat. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Maka ada seseorang, sebagian para sahabat bertanya kepada Anas, ya, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala qadru ma yaqra'u ar-rajul 50 ayah. Kata Anas bin Malik, beliau menjawab sekitar seseorang membaca 50 ayat. Nah, ini jarak antara makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Sabit sampai masuknya waktu salat. Ya. Dan itu jaraknya, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sekitar seseorang membaca 50 ayat, ya. Dan Ali Ibnu Hajar, beliau rahimahullah taala mengatakan hadis tadi, ya, hadis yang kita bacakan tadi ini menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai salat. Kemudian Ibnu Abi Jamrah, beliau juga mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu diakhirkan. Ya, sunnahnya adalah diakhirkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, makan sahur dan mengakhirkan sahur. Kemudian sunnah yang kedua yang perlu kita perhatikan agar bisa memaksimalkan puasa kita adalah menyegerakan berbuka puasa. Ketika telah tiba waktunya berbuka puasa, maka segeralah dia berbuka puasa. Hal ini berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia itu akan senantiasa berada dalam keadaan baik atau dalam kebaikan. Ma ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka sebelum menunaikan salat maghrib, dan bukanlah menunggu hingga salat maghrib tersebut selesai dikerjakan, tidak. Tetapi beliau berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rutab. Rutab itu artinya adalah kurma basah, ya. Kurma basah. Sebelum menunaikan salat, kata beliau. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar, dengan kurma kering. Tamar itu adalah kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah berbuka, artinya beliau menyegerakan berbuka, baru beliau melaksanakan salat maghrib. Bukan berarti, ya, jangan sampai seseorang masuk waktu berbuka, salat, azan dikumandangkan, dia mendirikan salat maghrib, kemudian setelah salat maghrib baru dia berbuka. Ini namanya mengakhirkan sahur. Ini namanya mengakhirkan buka puasa. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya dia senantiasa menyegerakan berbuka. Di sini dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Anas di atas, ya, hadis Anas yang telah kita sebutkan tadi, ini juga mengajarkan kepada kita mengenai anjuran berbuka puasa dengan kurma. Dan yang dianjurkan ketika berbuka adalah dengan rutab terlebih dahulu, dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, maka bisa diganti dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak ada rutab, tidak ada kurma basah, tidak ada tamar, tidak ada kurma kering, ya, maka dianjurkan dia untuk minum, ya. Maka dia dianjurkan untuk minum, atau bisa juga diganti dengan makanan yang manis-manis, ya. Di sini dianjurkan dengan yang manis-manis ketika berbuka karena
yang manis tersebut semakin menguatkan orang yang berpuasa. Sedangkan berbuka puasa dengan air itu bertujuan untuk mensucikan atau menyegarkan seseorang. Adapun jika berada di Mekah, maka tentu dianjurkan berbuka dengan air Zam-Zam, ya. Nah, ini sunnah yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Jangan diakhirkan berbukanya, jangan diakhirkan. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka. Nah, berdoa ketika berbuka. Perlu diketahui ikhwani fiddin wa akhwati fillah bahwa ketika berbuka adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Ketika waktu berbuka, ini adalah salah satu di antara waktu terkabulnya doa. Nabi SAW mengatakan salasatun, ada 3 golongan, ada 3 orang. La turaddu da'watuhum, yang doa mereka itu tidak akan tertolak. Ya, tidak akan tertolak. Nabi SAW mengatakan al-imamul adil, imam yang adil, ya, pemimpin yang adil. Was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Nah, ketika berbuka, maka ini adalah waktu terkabulkannya doa. Karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya, ya, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya mustajab, ya, doanya dikabulkan oleh Allah. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, beliau membaca doa zahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah rasa haus telah hilang, kemudian urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Dan doa ini dibaca, ya, doa berbuka puasa ini dibaca setelah seseorang berbuka. Setelah seseorang berbuka dari puasanya, kemudian dia membaca doa ini. Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sedangkan doa yang tersebar di masyarakat seperti hanya doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan kepadamu aku berbuka, dan seterusnya. Maka hadis ini atau doa ini berasal dari doa hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Jadi bisa kita amalkan doa yang pertama tadi, yaitu dhahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, setelah orang berbuka puasa, ya. Jadi sebelum berbuka puasa, mau makan kurma ataupun mau minum air, terlebih dahulu dia membaca bismillah, karena ini doa makan, ya. Setelah dia memakannya sebagian, kemudian minum, lalu dia membaca doa ini, dhahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, ya. Ini doanya, dan disebutkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan, ya. Hadis ini adalah hadis hasan. Nah, ini sunnah yang ketiga, membaca doa atau berdoa ketika berbuka, ya. Selain kita membaca doa ketika berbuka puasa, kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita, untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, ataupun kaum muslimin secara umum. Kemudian yang keempat, sunnah yang keempat adalah memberi makan pada orang yang berbuka atau membukakan orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a." Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga, ya. Nah, ini keutamaan orang yang membukakan orang yang berpuasa. Dan di sini
jumlahnya tidak harus banyak, ya. Tidak harus memberikan buka tersebut sampai kenyang. Walaupun dia hanya memberikan air. Misalkan dia hanya bisa memberikan air, kemudian dia berikan air tersebut, ya, untuk berbuka puasa, atau dia memberikan kurma untuk berbuka puasa, ya, atau dia memberikan makanan-makanan yang lain, roti misalnya, ataupun makanan-makanan ringan yang lainnya, maka ini juga termasuk di dalam hadis ini, orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, atau membukakan orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima, sunnah yang kelima adalah lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan-kebaikan, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau, ya, kedermawanan beliau atau kebaikan beliau lebih besar lagi ketika masuk di bulan Ramadan, lebih banyak lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Ya, beliau memperbanyak sedekah, beliau berbuat baik, beliau membaca Al-Quran, salat, zikir, dan i'tikaf, serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sehingga kita disunahkan juga, sebagai umatnya disunahkan juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan lebih dermawan. Nah, ini sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, yang ketika kita melakukan sunnah-sunnah ini, ketika kita berpuasa, maka puasa kita akan lebih maksimal, akan lebih sempurna dengan sunnah-sunnah ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.